Baik, selamat pagi anak sekalian. Pagi, Pak. Kurang semangat. Ikut lagi, selamat pagi anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya ini? Baik, Pak. Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Wina, untuk berdoa kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai materi kita yaitu teks deskripsi. Tapi sebelum itu, Bapak akan memberikan satu motivasi dari seorang motivator yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah berkata, apa yang kamu kerjakan hari ini itu adalah yang paling penting. Yang artinya di mana? Rajinlah belajar hari ini. Apa yang kamu kerjakan hari ini itu akan menjadi bekal di masa depanmu. Apakah anak-anak paham sekalian? Paham. Terima kasih. Materi kita yaitu teks deskripsi. Inti dari teks deskripsi itu ada 3, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek. Apa kata kuncinya, Bina? Menggambarkan, Pak. Baik, menggambarkan suatu objek. Ingat ya, anak-anak. Objeknya itu dapat berupa makhluk hidup, manusia, ataupun lingkungan sekitar. Baik. Pengertian deskripsi menurut KBBI. Saudara anak Kris boleh baca menurut KBBI. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Terima kasih. Anak-anak sekalian bisa membuat catatan kecil karena Bapak akan membuat nanti kuis yang akhir dan akan saya tanya. Iya, Pak. Berdasarkan hal itu, maka teks deskripsikan itu berisi penggambaran atau objek. Kita bisa melihat lingkungan sekitar kita atau binatang peliharaan kita bisa mendeskripsikan tersebut. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan, objek, dan isi teksnya. Dari segi tujuan, teks deskripsi digambarkan objek secara rinci, baik itu sudut pandang atau seolah-olah mengalaminya itu sendiri. Teks deskripsi itu bisa dilihat, didengar, mengecap, merasa, dan mencium. Yang kedua yaitu dari segi objek. Objeknya yaitu dapat berupa wisata atau lingkungan sekitar dengan beramai-ramai. Dan yang terakhir yaitu dari segi isi. Nah, dari teks deskripsi inilah yang paling penting karena menggambarkan secara subjektif atau personal sehingga ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Inilah dia contohnya dari sisi-sisi. Boleh dibacakan, Boy? Inilah dia teks deskripsi dari sisi. Contohnya, kucing berumur 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu, ekornya panjang, dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Sungguh lucu dan menggemaskan. Ya, itulah dia dari 3 ciri teks deskripsi tersebut. Boleh diulang lagi. Yang pertama yaitu dari segi Dari segi yang kedua Objek, yang terakhir isi. baik, bagus. Kita masuk ke struktur teks deskripsi. Sebelum membuat teks deskripsi, kita perlu mengetahui pembentuknya. Dari pembentuknya dibentuklah inti menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi. Struktur identifikasi yaitu bagian awal pengenalan nama. Pengenalan contohnya makna nama, lokasi, sejarah, dan lainnya. Misalnya kita memilih objek wisata dan otoba. Kita bisa mengenalkan informasi nama, lokasi pantai tersebut, dan apa terkenal dari pantai tersebut. Bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian objek wisata dan otoba tersebut. Apa keindahannya, apa bagian-bagian objeknya, apa saja objek wisata yang terdapat di sana. Dan yang terakhir yaitu simpulan dari penjelasan pengenalan,
pembagian disimpulkanlah kesan atau berisi kesimpulan dari hasil pengamatan penulis. Artinya boleh dituliskan ataupun diucapkan. Itulah bagian dari kesimpulan. Contohnya itu, inilah dia contoh dari tes deskripsi bagian kesimpulan. Meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Kesimpulan itu menyimpulkan dari semua bagian-bagian objek wisata tersebut. Inilah dia contoh teks deskripsi. Deskripsi itu bisa kita deskripsikan bagi contohnya binatang peliharaan kita atau sebagainya. Boleh dibaca Bina, inilah dia bagian dari contoh teks deskripsi. Contoh teks deskripsi kucingku. Aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine Coon. Love adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Love berusia 1 tahun. Bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Biru cerah adalah warna matanya. Ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Love mempunyai 2 telinga yang meruncing layaknya serigala. Love suka sekali makan. Itu sebabnya ia cepat membesar. Sekarang beratnya mencapai 5 kg. Meskipun itu, Love tetap lincah bergerak ke sana kemari. Tapi aku harus waspada saat mengajaknya bermain karena Love sesekali suka mencakar. Aku sangat sayang dengan Love. Sejak ada dia, aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Love selalu sehat dan menemaniku hingga tua nanti. Baik, terima kasih. Dari teks deskripsi ini, apakah anak-anak bisa membagikannya? Yang mana itu identifikasi? Siapa yang bisa mengatakannya? Identifikasi itu apa tadi? Pengenalan kan? Coba siapa yang bisa menjelaskan dari teks ini yang mana identifikasi? Saya berikan nilai tambahan. Ya baik, Krisdayanti bisa jelaskan yang mana identifikasi? Menurut saya, Pak, yang identifikasi itu aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine Coon. Baik, sudah benar. Tetapi siapa yang bisa lebih menjelaskan lebih rinci? Identifikasi itu pengenalan lebih rinci. Dirincikan objeknya itu lebih rinci kembali. Siapa yang bisa menjelaskan lebih atau lebih detail? Nah, Anggiat bisa dijelaskan? Anggiat? Love berusia 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Biru cerah adalah warna matanya, ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Love mempunyai 2 telinga yang meruncing layaknya serigala. Baik, berikan tepuk tangan. Sudah paham kan? Itulah merupakan dari identifikasi. Baik, yang tahu yang bagian deskripsi bagian boleh tepuk tangan. Deskripsi bagian yaitu dijelaskan bagian-bagian objek tersebut. Bisa seperti detail bagian-bagian objeknya tersebut, bagian-bagian dari kucing tersebut, itulah deskripsinya. Sebenarnya boleh diskusikan sebentar. Kalau udah yang tahu boleh diskusikan.
Wina, coba dijelaskan. Baik Pak, menurut saya itu dari paragraf kedua dan paragraf ketiga Pak. Pak. Jadi deskripsi bagiannya itu Love berusia 1 tahun, bulunya halus, lebat warna abu-abu, biru cerah adalah warna matanya. Ekornya panjang dan bergoyang setiap kali kembang namanya. Love mempunyai 2 telinga yang meruncing layaknya serigala. Love suka sekali makan, beratnya mencapai 5 kg. Love tetap lincah bergerak ke sana kemari. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Wina. Baik, deskripsi yang lain yaitu kesimpulan, siapa yang bisa menjelaskan? Kesimpulan yaitu menyimpulkan satu objek tersebut mulai dari pengenalan, bagian dan seterusnya disimpulkanlah dia. Kesimpulan itu dapat berupa tulisan ataupun ungkapan. Boleh diskusikan sebentar? Boleh diskusi komentar sebelum ini. Baik. Nampak cerita dia sekarang diskusi. Ini dia kesimpulan tadi, menyimpulkan pesan atau pengamatan tulis. Boleh ditulis ataupun tidak. Artinya boleh ditulis atau diungkapkan. Itu bagian dari kesimpulan. Baik anak-anak, apakah ada yang bisa? Iren bisa? Bisa Pak. Kesimpulannya terdapat pada kalimat semenjak ada dia aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Love sehat selalu dan menemaniku hingga 2 nanti. Baik, sudah bagus tapi kurang lengkap. Dijelaskan dulu objek itu baru dibikin kesimpulannya. Jelaskan dulu sedikit objek. Itu adalah bagian dari kesimpulan itu. Baik anak-anak, siapa yang bisa melengkapi lebih detail? Bisa lebih dijelaskan detail Wina kesimpulannya? Coba Pak. Jadi kesimpulannya itu Pak, kucing ini bernama Love, dia berjenis kelamin betina serta keturunan ras ekor. Si Love ini Pak berusia 1 tahun serta dia suka sekali makan. Itulah sebabnya makannya badannya cepat besar. Serta si Love ini Pak lincah, dia bergerak ke sana kemari sehingga membuat keluarga yang dalam rumah itu Pak lebih bersemangat
tepuk tangan yang meriah. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kuis. Kuisnya seperti ini. Bapak akan memberikan soal. Siapa yang tercepat tunjuk tangan, itu yang menjawab duluan dan akan mendapatkan nilai. Apakah anak-anak siap? Siap, Pak. Kuisnya yang kita pelajari dari tadi, yaitu pengertian teks deskripsi, apa itu intinya, bagian struktur, ciri, itu aja. Sudah siap anak-anak? Siap, Pak. Yang pertama yaitu, coba jelaskan apa itu teks deskripsi. Baik, Nadia. Teks deskripsi itu Pak, teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci Pak. Baik. Yang kedua yaitu, coba jelaskan 3 struktur teks deskripsi. Sudah disebutkan saja. Wina yang di dua angkat tangan. Yang pertama itu Pak tujuan, kedua objek, ketiga isi Pak. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir yaitu, berikan ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga bagian tadi. Baik, si Chris. Yang pertama identifikasi Pak, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau pesan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akan memberikan tugas. Tugas kita pada pagi hari ini yaitu tulisan anak. Coba buat teks deskripsi yang bertemakan seorang ibu. Secara singkat aja. Coba buat teks deskripsi bertemakan ibuku atau seorang ibu. Baik, silakan. Siapa yang duluan nanti bisa dibacakan ke depan. Silakan anak-anak. Dibikin dulu perkenalan, dibikin deskripsi bagiannya dan sebagainya. Ya Pak. Apa Wina tidak ada pulpennya? Lega di pulpennya lah.
Apakah anak-anak sudah siap? Sudah yang siap? Baik, kita sana, Pak. Singkat saja begini deskripsinya. Yang penting anak-anak sekalian sudah paham dalam bagian tersebut. Teksnya itu boleh singkat saja. Yang penting yang ketiga bagian itu sudah paham. Sudah tahu. Waktunya 5 menit lagi ya. Pak. Ada yang sudah siap anak-anak?
Nanti si Boy dulu menjelaskan ke depannya contoh teks deskripsinya. Siapa? Sudah bisa, Boy? Sudah. Ya, silakan ke depan. Ibuku adalah sosok yang istimewa dalam hidupku. Ia Gimana memiliki diperbuat? Nak? Ibuku adalah sosok yang istimewa dalam hidupku. Ia memiliki wajah yang lembut dan cantik. Senyumnya yang membuatku merasa nyaman dan bahagia. Ibuku memiliki rambut hitam dan sedikit ikal, yang selalu diikat dengan rapi yang membuatnya terlihat elegan dan rapi. Suaranya yang lembut dan merdu membuatnya terdengar sangat menyenangkan dan menenangkan. Ibuku adalah sosok yang kuat dan tabah. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Berikan tepuk tangan yang mulia. Silakan. Baik, tugasnya dikumpul aja semua ya. Boy, kumpulkan tugas kita semua, Boy. Nanti saya periksa dan besok saya berikan nilainya. Sekianlah materi kita pada pagi hari ini. Tes deskripsi. Deskripsi itu apa tadi, Nak? Menggambarkan suatu Objek secara rinci.